Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan golongan 5A, yaitu dalam golongan 5A ini terdapat nitrogen, fosfor, arsen, strontium, dan bismut. Yang pertama ada nitrogen. Dalam sejarahnya, nitrogen terdapat dalam bahasa Latin yaitu nitrum, dan bahasa Yunani dalam bahasa Yunani nitron, yang berarti soda asli atau pembentukan. Secara resmi ditemukan oleh Daniel Rutherford pada tahun 1772 yang menyebutkan udara beracun atau udara tetap. Dia memisahkan oksigen dengan karbon dioksida dari udara dan menunjukkan gas yang tidak tersisa tidak menunjang pembakaran untuk makhluk hidup atau makhluk hidup. Nitrogen, cara memperolehnya itu ada 3 cara. Beberapa cara, ada 3 cara yang saya dapat. Pertama, pemanasan pemanasan amonium nitrate menghasilkan gas nitrogen dengan air. Kedua, oksidasi amonia menjadi reaksi berikut. Amonia ditambah dengan tembaga 2 oksida menghasilkan nitrogen, tembaga, dan air. Ketiga adalah destilasi penyulingan bertingkat di udara cair. Sifat kimianya yaitu berupa gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak beracun, mudah menguap, bersifat diamagnetik, elektronegatifannya paling tinggi dalam satu golongan. Nitrogen memiliki 5 elektron di kulit terluarnya, sehingga merupakan trivalen dalam sebagian besar senyawanya. Sifat fisikanya mempunyai massa atom 11,0067 sama, mempunyai nomor atom 7, titik didih minus 196 derajat Celcius, titik beku minus 2100 derajat Celcius, dan penampilannya adalah gas yang tidak berwarna. Manfaatnya banyak digunakan oleh laboratorium-laboratorium medis dan laboratorium-laboratorium penelitian sebagai pengait bahan-bahan preservatif untuk jangka waktu yang sangat lama, misalnya dalam bank sperma, bank penyimpanan organ tubuh manusia, bank darah, dan sebagainya. Nitrogen sering digunakan jika diperlukan lingkungan yang inert, misalnya dalam bola lampu listrik untuk mencegah evaporasi filament. Nitrogen cair banyak digunakan dalam refrigerant pendingin yang sangat efektif karena relatif murah. Sejarah sekarang adalah fosfor. Fosfor dalam sejarahnya ditemukan oleh Henning Brand pada tahun 1669 di Hamburg, Jerman. Dia menemukan unsur ini dengan cara menyuling air urin melalui proses penguapan, dan setelah dia menguapkan 50 ember air urin, dia baru menemukan unsur yang dia inginkan. Namanya berasal dari bahasa Latin yaitu phosphorus yang berarti pembawa terang. Karena keunikannya itu berwarna cahaya gelap, glow in the dark. Fosfor banyak ditemui dalam batu fosfor anorganik dalam semua sel hidup, tetapi tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Cara memperoleh unsur ini adalah dengan cara fosfor dibuat dari pemanasan batu karang, batu fosfat, dan pasir. Yaitu trikalsium fosfat bereaksi dengan silikon dioksida menghasilkan kalsium silika dengan fosfor pentaoksida. Terus selanjutnya pentaoksida direaksikan dengan gas atau karbon, yaitu menjadi fosfor pentadioksida dengan karbon menghasilkan fosfor dan karbon dioksida. Perlu diingatkan atau perlu diperhatikan mengenai cara penyimpanan dari fosfor yang dihasilkan untuk mencegah terjadinya oksidasi dan oksigen di udara pada suhu 30 derajat Celcius yang dapat menyebabkan nyala fosfor. Produk fosfor dikristalkan dan disimpan di dalam air atau di dalam karbon sulfid cair. Sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimianya, fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun. Sebaliknya dengan fosfor merah yang bersifat tidak reaktif
dan kurang beracun. Warnanya ada beberapa varian. Ya, varian dong. Tidak berwarna, merah, kuning, putih. Wujudnya padat, tidak di titik didih 550 Kelvin. Titik lele 317,3 Kelvin. Dan beberapa massa jenisnya sesuai dengan warnanya. Manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebagai korek api, kembang api, pembuatan pupuk, pestisida, pasta gigi, bahan deterjen, bagian dari tabung sinar katoda dan lampu fluorescence, bahan yang dapat berpindah dalam berpijar bercahaya. Sebagai seorang ilmuwan, Santo Albert Magnus atau Albert Agung, jadi orang pertama kali berhasil mengisolasi arsenik pada tahun 1250. Ia mendokumentasikannya dengan baik. Cara mengisolasinya dengan memanaskan arsenik trisulfida tolong-menolong dengan sabun. Kontribusi inilah yang amat mempunyai kegunaan bagi dunia ilmu pengetahuan. Cara memperoleh unsur ini, arsen paling banyak ditemukan di Swedia. Sebagian besar arsen dibuat dengan cara memanaskan bitter arsenopirit dengan adanya udara. Peristiwa tersebut akan membentuk SO6 atau tetraarsenik oksida, yang mana dapat diekstraksi dengan produksi karbon. Namun demikian, hal ini juga memungkinkan untuk membuat arsen dengan memanaskan arsenopirit pada suhu 650 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius tanpa oksigen. Arsen, sifat kimianya yaitu reaksi dengan air. Arsen tidak bereaksi dengan air dengan dalam ketiadaan udara dalam kondisi normal. Tetapi arsen dapat bereaksi dengan air apabila ada udara. Reaksi arsenik dengan udara. Arsenik stabil di udara kering, tetapi permukaan oksidasi perlahan di udara lembab untuk memberikan perunggu menodai dan akhirnya penutup hitam. Maksudnya di sini adalah awalnya dia akan berwarna noda yang berwarna perunggu, tapi lama-kelamaan ia akan berubah menjadi warna hitam. Ketika dipanaskan di udara, arsenik menyatu dengan tetraarsenik hexaoxide atau AS4O6, yaitu arsen dengan oksigen menghasilkan arsenik oksida. Ketika dipanaskan dengan oksigen, arsenik menyatu untuk membentuk arsen pentadioksida tetraarsenik dioxide. Itu arsen dengan oksigen menghasilkan tetraarsenik oxide. Lanjutannya, kimianya dengan reaksi arsenik dengan halogen, arsenik dengan fluor, salah satu dari golongan halogen, menghasilkan arsenik pentafluorida. Sifat fisika dari arsen ini, arsen merupakan logam yang bisa berguna, di mana membentuk banyak senyawa dengan unsur lain. Memiliki simbol atom As dengan nomor atom 33 dengan densitas 5,77 gram per cm kubik, titik didih 603 derajat Celcius dan meleleh pada suhu 817 derajat Celcius. Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pengawet kayu, agen doping solid state, kayu pres, penyamaan kulit, pelumas, dan bahan pengeras. Stibbium dan atau antimon. Antimon dalam senyawa membentuknya dikenal luas pada zaman kuno. Jadi kita bahkan dapat menemukan vas yang terbuat dari antimon yang lebih dari 5.000 tahun di Museum Louvre di Paris. Udah 5.000 tahun lebih ya.
disebut papirus pada orang Mesir pada abad ke-16 sebelum Masehi. Berarti stibbium ini sudah ditemukan jauh sebelum ada para ahli yang menemukannya. Jadi sudah ditemukan dan dikenal luas pada orang-orang Mesir sebelum abad ke-16 sebelum Masehi. Tokoh sejarah paling terkenal yang menggunakan mineral ini adalah Isabel yang eksploitasinya dicetak dalam Alkitab. Selama abad ke-6 dan abad ke-7 sebelum Masehi, pigmen lain yang dikenal dalam peradaban Kasdim muncul di tempat yang sekarang disebut dengan Irak Selatan dan dikenal sebagai antimonit timbal kuning. Dan ini juga ditemukan dalam enabel batu. Kota yang menghiasi kota Babel berasal dari zaman Nebukadnezar yang ditemukan secara luas di abad pertengahan. Cara memperoleh unsur ini yaitu misalnya tadi stibbium trifluoride dibuat dengan melalui reaksi antara senyawa stibbium trioksida dan asam fluorida dengan reaksi sebagai berikut: Sb2O3 atau dengan stibbium trioksida dengan asam fluorida menghasilkan antimon trifluorida dengan air dan air. Yang kedua, ada reaksi keduanya itu antimon trifluorida dengan HCl atau asam fluorida menghasilkan antimon klorida dan hidrogen sulfida. Terus ada SbCl3 atau antimon klorida dengan air menghasilkan stibbium trioksida dan hidrogen sulfida atau asam klorida. Asam klorida. Sifat kimianya, toksisitas antimon dan senyawanya bervariasi sesuai dengan keadaan kimia unsur tersebut. Banyak garam bersifat karsinogenik. Bentuk logam dianggap kurang aktif, sedangkan stibinen atau SbH3 dan stibinit Sb2S3 sangat beracun. Antimoni bersifat toksik dan berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan pada 50 mg meter kubik atau lebih. Terus sifat fisikanya ini ada banyak, saya akan menyiapkan beberapa saja. Misalnya nomor atom 51, konfigurasi elektronnya 5p3, nomor atom 1,760 gram per mol. Terjadi atom 140 pm, titik didihnya 1580 derajat Celcius, titik leleh 630,7 derajat Celcius. Fosil solid, metaloid, dan abu-abu perak. Manfaatnya antimon untuk sebagai bahan anti api, panduan logam, antimoni sebagai bahan isolator, bahan baku untuk membuat beberapa jenis perangkat semikonduktor seperti dioda dan detektor inframerah. Yang terakhir ada bismuth. Claude Francis Beaufret pada tahun 1729 sampai 18 Juni 1753 adalah seorang ahli kimia Prancis, bukan Frank sama itu. Pada tahun 1753 ia membuktikan bahwa unsur kimia bismut menjadi berbeda dari timbal, jadi penentu unsur resmi. Sebelum waktu ini, mineral yang mengandung bismut sering salah diidentifikasikan sebagai biji timbal atau biji timah ataupun biji antimon. Pengambatannya terhadap masalah ini dipublikasikan di Memoirs dari Academy Francis pada tahun 1753. Dia menjadi seorang ahli apoteker pada 1748. Pada 1752, dia diterima di Academy des Sciences sebagai ahli kimia adjuvant supernumerary. Cara memperoleh unsur bismut terdapat di alam sebagai biji sulfit dan Bi. Iya, bismut glass, dan dalam biji tembaga timbal
abaikan suara ayamnya jika kedengaran. Bismut dapat diperoleh dari biji yang dengan proses sederhana, yaitu dipanggang dengan diperolehnya Bi2O3 atau bismut 3 oksida, kemudian direduksi dengan karbon atau dengan gas hidrogen. Bismut yang terdapat dalam senyawanya dengan tingkat oksidasi plus 3 plus 5. Senyawa bismut dengan tingkat oksidasi plus 5 atau natrium bismutat dan bismut pentafluorida bersifat oksidator kuat. Semua garam bismut 3H tidak dapat dijumpai dalam bentuk BeF3 atau bismut pentafluorida ditemui sebagai garam, seperti halnya pada timah, timbal kan. Bismut 3 lebih stabil daripada bismut. Sifat kimianya yaitu reaksi dengan air. Kita bismut dipanaskan dengan air, bismut membentuk bismut 3 trioksida. Bismutnya apabila bismut bereaksi dengan udara atau oksigen, dia akan membentuk trioksida bismut atau yang saya tulis bismut 3 oksida. Reaksi dengan halogen dengan fluor misalnya, dia akan membentuk bismut pentafluorida. Bismut bereaksi dalam kondisi yang terkendali dengan halogen, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan bismut 3 trihalides. Sifat kimianya ini lanjutannya, reaksi dengan asam Bi2 apabila bismut bereaksi dengan fluor, ia akan menghasilkan bismut pentafluorida. Bereaksi dengan klor, bismut klorida. Bereaksi dengan Br2 akan menghasilkan bismut tribromide. Bereaksi dengan iodin akan menghasilkan bismut 3 iodida. Bismut larut dalam asam sulfat dan asam nitrat untuk membentuk solusi mengandung bismut 3. Reaksi asam sulfat menghasilkan sulfur 4 gas dioksida dengan asam klorida dalam kehadiran oksigen. Bismut 3 klorida yang dihasilkan. Bismut ditambah oksigen ditambah hasil menghasilkan bismut klorida dan air. Sifat fisiknya itu titik lebur 544,7 Kelvin, 1837 Kelvin. Dan kalau perleburan 11,30 kJ per mol. Kalau penguapan 151 kJ per mol. Dan seterusnya. Manfaatnya yaitu ada banyak. Salah satunya adalah oxide klorid yang digunakan dalam bidang kosmetik. Subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismonal atau MnBi. Bismut digunakan dalam proses besi lunak. Bismut sedang dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan asli fiber. Bismut telah digunakan dalam penyolderan. Bismut rendah racun terutama untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan makanan sebagai bahan lapisan kaca keramik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.